Selamat sore pemirsa Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda. Bapak baru informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Minggu 16 Juli 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, dugaan operasi tangkap tangan yang dilakukan Unit 3 Tipikor Polres Sergai pada Rabu 12 Juli 2023 yang lalu di SMP 1C Bamban kini masih bergulir tampak sejumlah kepala sekolah tingkat SMP secara maraton dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Sergai. Sejumlah kepala sekolah menjalani pemeriksaan secara maraton di Unit 3 Satreskrim. Pemeriksaan pada Kamis dan Jumat dilakukan terhadap 3 orang, yaitu RS selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau Ketua MKKS dan S selaku Sekretaris MKKS. Sejumlah kepala sekolah di Serdang Bedagai sedang melakukan pemeriksaan lanjutan dari dugaan operasi tangkap tangan tersebut. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta ketika itu dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah kepala sekolah di Unit 3 Satreskrim. Tentunya hal tersebut dilakukan buntut adanya laporan masyarakat, adanya dugaan pungutan liar dana BOS dengan mengamankan sejumlah uang sebanyak kurang lebih 24 juta rupiah. AKBP Oksi Yuda menambahkan saat ini tim masih sedang melakukan pengumpulan bukti-bukti di tahap penyelidikan. Apakah nanti memenuhi unsur pidana adanya kutipan ilegal yang dilakukan pengurus MKKS atau tidak. Sementara itu, pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan kembali membekuk seorang pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang telah menyasar seorang ibu rumah tangga sebagai korbannya. Akibat dari peristiwa pembegalan tersebut, korban mengalami luka di bagian tubuhnya. Aksi pencurian dengan kekerasan atau begal kembali terjadi. Kali ini aksi begal menyasar seorang korban yang merupakan ibu rumah tangga berinisial SMS. Pelaku yakni Iqbal Zamzami melakukan aksinya pada pagi hari di kawasan Jalan Pelaksanaan Dusun Kamboja, Desa Laudendang, Kecamatan Percut Setuan. Korban yang saat itu hendak pulang setelah mengantar anaknya sekolah melintasi kawasan lokasi kejadian. Pelaku yang berjalan kaki dengan mengenakan tas ransel berisi senjata tajam jenis kelewang sontak menghadang korban dan mencoba merampas sepeda motor miliknya. Korban sempat melakukan perlawanan dan mempertahankan sepeda motornya, namun pelaku seketika membacok korban di bagian tangan dan paha hingga korban terjatuh tersungkur. Kapolsek Percut Setuan Kompol Muhammad Agustiawan menyebut, pelaku yang berhasil merampas sepeda motor dan handphone korban menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkotika. Jam 8.15 pagi, setelah beliau selesai mengantarkan anaknya sekolah, kemudian ketika lewat jalan tersebut, dia dihentikan oleh seseorang yang menggunakan senjata tajam, ditaruh di tas di belakang di ranselnya, dicegat, kemudian diancam, kemudian sempat juga terkena di tangan dan di lutut atau di paha. Jadi kemudian setelah itu si pelaku mengambil kendaraan dan handphone korban. Saat akan diamankan, pelaku mencoba melarikan diri dan melawan petugas sehingga diberi tindakan tegas dan terukur. Dirinya dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, 12 ruang kelas dan kantor sekolah perguruan Al-Jamiatul Wasliyah di Desa Simpang 4, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai ludes terbakar dilalap api pada Sabtu malam. Kebakaran hebat menghanguskan ruangan sekolah milik Yayasan Perguruan Al-Jamiatul Wasliyah menyebabkan 12 ruangan yang terdiri dari kantor Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, ruang guru, ruang laboratorium, serta sejumlah ruangan kelas ludes terbakar. Pengurus Perguruan Al-Wasliyah, Dabirsah, mengatakan dirinya menerima informasi sekitar pukul 7 malam bahwa sekolah mereka sudah terbakar. Api pertama kali terlihat melalap ruang kantor sekolah hingga menjalar ke ruangan lainnya.
Sejumlah guru dibantu warga sekitar berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Akibat kebakaran ini, selain menghanguskan belasan ruangan, pihak sekolah memastikan berkas-berkas administrasi dan arsip sekolah seperti ijazah milik siswa turut terbakar. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai dari Pos Sukadabai, Dolok Basihul, dan Perbaungan diturunkan ke lokasi. Nah, jadi yang terbakar ada 12 ruang kurang lebih. Ada kantor MTS, kantor Alia, kantor SMP, ruangan guru, kemudian ada selokal ada kurang lebih 6 lokal. Berkas-berkas anak-anak lah yang masih terasik di sekolah yang terbakar. Kalau penyebab diperkirakan dari arus listrik, arus listrik. Kalau kerugian ya saya kira 1,2 gitulah. Miliar ya Bang ya? Pukul 21:30 api sudah berhasil dipadamkan. Namun petugas pemadam kebakaran masih berada di lokasi untuk melakukan pendinginan guna memastikan api benar-benar padam. Saat ini kasus kebakaran sudah ditangani pihak kepolisian dari Polsek Firdaus untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran hebat tersebut, namun diperkirakan kerugian sekolah mencapai 1,2 miliar rupiah. Sementara itu pemirsa, jembatan antara Kabupaten Serdang Bedagai dan Batubara, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipa, rusak parah. Lubang pada jembatan di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Bedagai menjadi perhatian pengendara dan pejalan kaki. Jembatan ini merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah bertahun-tahun belum dilakukan perbaikan. Salah seorang warga Desa Kayu Besar, Mulyono, kecewa melihat kondisi jembatan yang tidak layak untuk dilalui warga. Warga sudah melakukan upaya secara swadaya dengan mengingatkan masyarakat yang melintas untuk berhati-hati. Selain sebagai penghubung antar dua kabupaten, jembatan ini juga sebagai jalur pengangkutan hasil bumi dan laut dari nelayan dan para petani. Bapak Edi Ramayadi agar segera menindaklanjuti membangun jembatan kami, Pak. Mohon Pak, ini jembatan kami sangat darurat, sangat tidak layak untuk dilalui masyarakat, untuk hasil tani, hasil dari manapun Pak, dari nelayan. Jadi Pak, kami mohon agar secepatnya ditanggapi. Sudah banyak korban Pak, apakah menunggu korban sebanyak-banyaknya lagi baru jembatan kami dibangun. Jadi tolong Pak, kepada PUPR, terutama PUPR ini, tugas PUPR, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Desa Kayu Besar, Oloan Sirait mengatakan, pemerintah desa telah berupaya menutupi jembatan dengan alat seadanya. Ia menambahkan banyak warga yang melintasi jembatan ini mengalami luka, bahkan 3 warga jatuh dan patah tulang. Ia berharap agar pemerintah terkait mengambil tindakan terhadap kerusakan jembatan di Desa Kayu Besar ini. Tentang tindak lanjutnya ya kalau untuk pemerintahan desa yang bisa dibantu hanya sekedar membuat jembatan batang kelapa. Tapi juga ya kalau namanya jembatan batang kelapa ini ya sampai di mana batas ketahanannya. Ya kalau harapan kita ya segera cepat diperbaiki lah. Kita mintakan dengan pemerintahan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Puluhan nelayan yang melaut di sekitar perairan Pulau Dias belum pulang ke darat hingga akhir pekan. Para nelayan asal kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias yang pergi ke tengah laut untuk memancing ikan pada Senin lalu seharusnya tiba kembali ke daratan beberapa hari lalu. Namun hingga saat ini hanya beberapa nelayan yang kembali, sementara gabungan kelompok nelayan yang menggunakan perahu kapal bermesin di atas 3 GT dikabarkan belum kembali ke daratan hingga Sabtu pagi. Sejumlah anggota keluarga dan teman kerja nelayan mendapat kabar bahwa para nelayan tersebut masih harus bertahan di tengah lautan dan memperpanjang waktunya untuk memancing ikan. Disebabkan cuaca buruk dan gelombang tinggi melanda wilayah maritim daerah itu telah mengganggu aktivitas nelayan dalam sepekan. Untuk menghabiskan waktu mereka berlindung di pulau-pulau terdekat tak berpenghuni guna menghindari amukan ombak dan badai maritim yang berpotensi pada nyawa para nelayan.
guna mempertahankan hasil tangkapan untuk konsumsi masyarakat dan kebutuhan di sektor pariwisata seperti rumah makan dan restoran. Para nelayan dipastikan masih memperpanjang waktunya hingga beberapa hari ke depan. Sabtu harus mengawuli. Sogi dao, fana ira sinaya. Ufeta hari Sabtu dulu nasawo ya hasilnya. Alasan nelayan kenapa harus memperpanjang waktu? La negi netura matu fatilu hari. 3 hari diperpanjang. Ufeta adanya fari kam sabatu minggu danya anda mengawuli. Hari Minggu. Hari Minggu itu orang mengawuli raber kekurangan berdanya dia hasil. Jadi kan hasil tangkapannya le hari pagele-gele. Apa bebe. Jadi mereka ini menambah waktunya, Bang? Ya, sekitar 2 hari 3 hari lagi lah. Iya, Bang, yang baru Ya. pulang. Ini kondisi cuaca, Bang, gelombang kenapa agak tinggi, Bang? Ya kan karena cuaca lah. Akibat belum kembalinya para nelayan ini, kawasan tambatan perahu dan tempat pelelangan ikan di sejumlah lokasi sepi. Meski kondisi cuaca masih belum membaik, pihak keluarga nelayan tetap mengintensifkan komunikasi dengan para nelayan. Berbagai instansi terkait yang melakukan pencarian dan penyelamatan kini saling bersinergi memantau keberadaan nelayan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. DPRD Kabupaten Langkat menyetujui rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 menjadi peraturan daerah. Pengesahan RAPBD tersebut tertuang dalam rapat paripurna yang digelar kemarin siang di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Langkat. Dalam pembahasan sebelumnya disetujui Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan mengenai Ranperda guna memberikan saran dan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Langkat. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Langkat, Rahmahmudin Rangkuti menyampaikan, Banggar menyetujui realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 sebesar 2,2 triliun lebih dengan perincian untuk belanja daerah. Sedangkan untuk saran dan rekomendasi, Banggar menekankan kepada pemerintah Kabupaten Langkat agar memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan APBD sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran ke depan tidak terlalu besar. Inspektorat juga harus lebih mengefektifkan peran pengawasan internal sehingga sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu, Banggar juga mendesak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat untuk segera berkoordinasi dengan PT HKI terkait banyaknya jalan yang rusak di Kabupaten Langkat yang disebabkan oleh mobilitas pembangunan jalan tol. PLT Bupati Langkat mengucapkan terima kasih atas saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD dan berjanji akan memperbaiki kinerja pemerintah Kabupaten Langkat. Guna menangkal politik identitas dan politisasi rumah ibadah, Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia menyelenggarakan Muzakara Mubalik Sumatera Utara yang dihadiri para ulama dan dai serta insan pers di Medan kemarin. Identitas sebagai politik pada dasarnya tidak menjadi masalah karena merupakan bagian dari realita dari mana asal kader dan politikus berasal. Namun yang menjadi problem manakala identitas diaplikasi dan dimanipulasi untuk target-target politik dalam membenturkan identitas lawan. Ketua Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Mubalik Indonesia PW Bakobubin Sumut, Profesor Dr. Ansari Yamamah pada Muzakaroh Mubalik mengatakan bahaya politik identitas dapat menimbulkan polarisasi isu sara, memunculkan politik adu domba, menimbulkan konflik sosial serta mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Profesor Ansari menjelaskan jika masyarakat salah dalam memahami politik identitas akan memunculkan sesuatu yang dapat merusak tatanan bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bagaimana dampak negatif dari politik identitas. Guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, serta menghasilkan pemimpin yang amanah, para politisi dianjurkan untuk dapat melaksanakan ketentuan pemilu berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Selain itu, para politikus diharapkan tidak mencampur adukan antara urusan politik dan keberagamaan di rumah ibadah untuk menghindarkan perpecahan di antara umat beragama. Sebab politik identity itu apabila ini biasanya itu orang yang membawa identity itu biasanya itu mereka seseorang yang mungkin punya kelemahan, sesuatu kelompok yang kecil, jadi ingin memperbesar. Kalau bahasa mark up ya. Jadi mark up politik ini sangat berbahaya. Sesuatu yang di mark up tentu ini bukan berdasarkan fakta kebenaran, tetapi bisa saja dilakukan secara manipulatif agar tujuan itu tercapai. Oleh karena itu saya katakan lagi bahwa sesuatu yang di mark up dan dimanipulatif, dipoles, kan orang kan perlu tampil maksimal ya. Jadi para politisi, penggerak politik perlu tampil maksimal. Oleh karena itu tentu melakukan sesuatu yang barangkali keluar dari berbagai konteks kebenaran, kearifan lokal dan lain-lain. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Quran, Dr. Iwan Nasution menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai politik identitas, antara lain agama, etnis, dan gender. Dikatakan bahwa dampak positif dari politik identitas dapat mendorong adanya inklusi, menciptakan keadilan dan terjadinya perubahan sosial yang lebih baik. Di sisi lain, dampak negatif dari politik identitas itu sendiri dapat menimbulkan polarisasi, terjadinya ketegangan antara kelompok, membatasi ruang diskusi mengenai kebijakan politik, serta mendorong munculnya tindakan diskriminatif. Untuk menangkal politik identitas itu, kita harus melakukan edukasi politik, ya, pendidikan politik kepada semua elemen masyarakat. Nah, tentu dalam usia mendekati usia pemilih. Ya, misalnya orang yang punya KTP 17 tahun, maka pada jenjang 16 tahun, misalnya kita sebut dengan usia anak SMA misalnya, maka seharusnya pemerintah atau dari Kementerian Pendidikan sudah mulai memasukkan kurikulum berbasis edukasi politik paling tidaknya. Kemudian yang kedua, dalam hal ini juga kita harus mendudukkan ya bahwa kita harus berhusnuzon, ya, bahwa setiap orang yang ingin menjadi pemimpin, yang ikut kontestasi politik, sebetulnya punya niat yang baik, punya niat yang sama, yaitu membangun bangsa. Persoalan besok, ya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin itu bisa saja di luar ekspektasinya. Upaya penanganan politik identitas diharapkan tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun seluruh pihak harus saling bersinergi guna mewujudkan pemilu yang damai. Pemirsa, akibat kurang fasilitas penunjang, sekolah negeri yang memberlakukan kebijakan PPDB zonasi kalah dengan pondok pesantren. Sejumlah sekolah negeri di Mandailing Natal kini kekurangan murid. Jumlah siswa di Sekolah Negeri 077 Pajabugan Mandailing Natal sejak beberapa tahun terakhir ini terus berkurang. Minimnya minat para orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah ini akibat kurangnya fasilitas pendukung sekolah, seperti fasilitas MCK dan mobiler, serta adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi. Penurunan jumlah siswa dari tahun ke tahun tidak hanya terjadi di sekolah dasar negeri saja, melainkan sekolah menengah pertama pun mengalami penurunan jumlah siswa. Sejumlah pihak sekolah telah berupaya menarik perhatian kembali para orang tua agar anak mereka di sekolah dapat disekolahkan ke negeri. Namun upaya sosialisasi dan kebijakan yang memberikan seragam dan perlengkapan sekolah lainnya kepada siswa yang mendaftar ke sekolah mereka, upaya tersebut kurang direspon para orang tua siswa. Kenapa Bu jumlah siswa kita Bu berkurang terus ini Bu? Pertama karena fasilitas sekolah kurang Pak. Oh artinya nggak diminati lagi ya? Kurang diminati ya? Maksudnya WC-nya nggak ada Pak. WC guru, WC-nya nggak ada. Jadi anak-anak kalau mau buang air kecil atau buang air besar harus ke sungai sana Pak. Makanya orang tua nggak membolehkan ke sini sekolah. Peran para guru turut disertakan dalam berinteraksi dengan orang tua, menjelaskan visi misi sekolah untuk menarik perhatian para orang tua siswa. Pihak sekolah berharap agar kebijakan zonasi tersebut dicari solusi agar formula ini dapat teratasi. Hingga hari terakhir masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon legislatif, 6 partai politik tidak menggunakan perpanjangan tersebut untuk melakukan perbaikan.
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Sergai Ardiansyah Hasibuan di hari terakhir pelaksanaan perpanjangan dokumen persyaratan bakal calon legislatif oleh parpol. Adapun perpanjangan dokumen yang dilakukan sesuai dengan surat edaran KPU RI nomor 700 dimulai sejak 10 hingga 16 Juli 2023. Parpol yang telah mendaftar pada 9 Juli diperbolehkan untuk melakukan perbaikan hingga hari terakhir atau melakukan perbaikan di hari terakhir tersebut. Saat ini terdapat 15 parpol yang dimungkinkan melakukan perbaikan dan 1 partai terakhir, PKN, yang diperbolehkan melakukan perbaikan. Ardiansyah Hasibuan mengatakan sampai kemarin 6 parpol tidak memanfaatkan tahapan perpanjangan perbaikan ini untuk melengkapi syarat bacaleknya, yaitu Partai PDIP, Nasdem, P3, Partai Gelora, dan Partai Demokrat, serta yang terakhir adalah Partai Umat. Adapun hal yang memungkinkan ke-6 partai tersebut tidak melakukan perbaikan di masa perpanjangan ini karena parpol merasa syarat bacaleknya sudah lengkap. Ya, kita bertanya juga ke ke-6 partai ini, mereka memang menyatakan bahwa dokumen mereka semua sudah lengkap dan menurut mereka sudah memenuhi syarat. Tinggal KPU akan melakukan verifikasi administrasi sampai dengan tanggal 6 Agustus nanti. Pemirsa, ratusan hektar kawasan hutan mangrove yang merupakan sumber mata pencarian bagi masyarakat kini sudah nyaris punah karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab membuat warga desa Kuala Gebang, Kabupaten Langkat merasa resah. Perambahan hutan mangrove sangat berdampak terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pesisir pantai. Meluapnya air pasang atau banjir rob di permukaan warga dan abrasi tanah yang sering terjadi di batas pemukiman warga sudah tidak bisa dihindari. Tidak adanya itu akibat ulah orang tidak bertanggung jawab menyebabkan para nelayan kehilangan mata pencarian karena tempat berkembang biaknya biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting punah. Lahan mangrove atau rhizopora merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat nelayan dan petani yang berada di seputaran pesisir pantai desa Kuala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sehingga keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan. Hutan mangrove menghasilkan karbon dioksida pada malam hari dan oksigen pada pagi hari. Sirkulasi perubahan karbon menjadi oksigen ini merupakan antisipasi pemanasan global yang kini keberadaannya sangat dijaga oleh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Muhammad Atan, pemuka adat desa Kuala Gebang, mengatakan perambahan ratusan hektar hutan mangrove ini sudah lama terjadi, namun hingga kini belum ada tindakan dari pemerintah, bahkan aparat pemerintah desa juga terkesan ikut serta dengan orang yang tidak bertanggung jawab yang telah merusak keberadaan ekosistem di desa. Perusahaan hutan kami keberatan, maka kami masyarakat bertanda tangan di surat ini. Saya sebagai tokoh adat desa Kuala Gebang, jelas pengaruh ya. Nah, jadi hambatan semua lah bagi nelayan. Setahu saya sudah cukup lama, dari tahun 80-an. Nah, tapi yang berkembangnya ke depannya lah, supaya jangan ada perusahaan hutan selanjutnya. Itu yang diharap dari masyarakat. Warga berharap agar aparat penegak hukum segera menindak para pengusaha dan kepala desa yang telah merusak keberadaan hutan mangrove yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Sementara itu pemirsa, masyarakat Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan, keluhkan jalan provinsi yang semakin rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Kerusakan jalan tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian warga. Beginilah kondisi ruas jalan yang berada di Desa Rimba Soping dan Desa Mompang, Kecamatan Angkola Julu, Padang Sidempuan. Ruas jalan provinsi yang panjangnya sekitar 5 km ini merupakan akses utama bagi warga untuk melakukan berbagai rutinitas. Warga selalu mengeluhkan kondisi jalan yang semakin rusak parah sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan bagi para pelajar yang ingin berpergian ke sekolah. Kondisi jalan rusak ini sudah bertahun-tahun dirasakan oleh warga. Hampir di sepanjang ruas jalan ini dipenuhi dengan lubang yang diameternya sekitar 20-30 cm hingga berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan mengancam keselamatan pengendara. Apabila musim kemarau jalan berdebu, sedangkan jika musim hujan jalan tersebut akan ditutupi genangan air akibat tidak berfungsinya drainase di jalan tersebut.
kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Kami masyarakat Desa Mompang dari Batu Dadua ke Pokenjior sangat susah jalannya, Pak. Apapun hasil dari kebun kami jadi rugi masyarakat. Karena inilah, Pak, jalan rontoh sudah 4 timpah nampak ke bawah. Jadi anak sekolah pun terlambat, susah. Cuma 5 kilometer, Pak Jokowi. Harap bantu kami, Pak Jokowi. Masyarakat Desa Mompang, Rimba Shopping, Pokenjior, Batu Dadua. Kami mohon pada Bapak 10.000 kali mohon harus dibangun, Pak Jokowi. Warga Desa Mompang Nur Jamina Harahap meminta kepada Gubernur Sumatera Utara dan Presiden Joko Widodo agar jalan di desa mereka segera dilakukan perbaikan sehingga perekonomian kembali normal dan juga lancar. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, Kementerian Agama Sumatera Utara memastikan seluruh jamaah haji mendapat 10 liter air zam-zam yang akan dikirim ke daerah masing-masing melalui pemerintah daerah setempat. Petugas Panitia Haji Indonesia Sumatera Utara mempersiapkan air zam-zam untuk jamaah haji pada debarkasi di Asrama Haji Medan kemarin. Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun ini telah menetapkan setiap jamaah haji akan mendapatkan air zam-zam sebanyak 10 liter. Petugas Panitia Haji Indonesia Sumatera Utara menyiapkan 5 liter air zam-zam untuk jamaah haji kloter 9 debarkasi Medan. Sementara untuk tambahan air zam-zam yang akan diserahkan ke jemaah haji kloter 9 mengalami keterlambatan pengiriman dari Arab Saudi. Jemaah haji kloter 9 yang berjumlah 352 ini berasal dari Kabupaten Karo, Labuhan Batu, dan Toba Samosir. Untuk mempermudah jemaah haji asal Kabupaten Labuhan Batu, air zam-zam dikirim langsung ke domisili jemaah yang memiliki jarak tempuh yang jauh. Untuk jemaah haji asal Kabupaten Karo dan Toba Samosir akan dibawa sendiri oleh jemaah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Ahmad Kosbi Nasution, memastikan tambahan air zam-zam untuk jemaah haji kloter 9 akan terpenuhi sebelum jemaah haji kloter 24 tiba. Jadi terkait dengan jam-jam untuk yang tambahan 10 liter karena ada masalah pengiriman dari Arab Saudi, tapi kita sudah koordinasi dengan pihak Garuda, mungkin di kloter 10 sudah bisa kita kasih ke jamaah yang 10 liter. Untuk jamaah kloter 1 sampai kloter 9 ini kita menyesuaikan nanti barangnya masuk, kita koordinasikan dengan Garuda, nanti baru kita distribusikan ke kabupaten kota. Kita upayakan, kita harapkan nanti sebelum berakhir pemulangan kloter 24, jam-jam sudah sampai ke jamaah yang sebanyak 10 liter. Jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara berjumlah 8.163 yang terbagi sebanyak 24 kloter. Sudah 16 tahun melayani jemaah haji, seorang petugas Porlep Suprayitno mengatakan ingin bisa sampai ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Petugas Porlep atau pengangkut barang jamaah haji terlihat mulai bekerja mengangkat barang atau koper jamaah haji di debarkasi Asrama Haji Medan kemarin. Kesibukan para petugas Porlep mulai terlihat saat keberangkatan dan kepulangan jamaah haji. Salah seorang petugas Porlep di Asrama Haji Medan, Suprayitno, sejak tahun 2007 telah menggeluti tugasnya yang hanya dilakukan dalam 1 tahun sekali. Selama 16 tahun, Suprayitno hanya bisa melihat keberangkatan dan kepulangan jamaah haji. Menggeluti pekerjaannya, dirinya tidak memungkiri keinginan untuk dapat menunaikan ibadah haji seperti orang lainnya. Pria berusia 50 tahun ini menyadari dengan keadaan ekonominya, dirinya tidak mampu menunaikan ibadah haji. Meskipun istrinya telah tiada, Suprayitno tetap semangat menggeluti profesinya sebagai petugas Porlep. Untuk menutupi keinginannya bisa sampai ke Tanah Suci, Suprayitno menghibur dirinya dengan memakai gelang identitas jamaah haji. Dalam kesehariannya, Suprayitno merupakan pekerja buruh kasar.
Ia merasa senang dapat bekerja sebagai tenaga buruh yang membantu para tamu Allah. Ayah tiga anak ini mengatakan memakai gelang identitas jamaah haji karena besarnya keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Memang ada keinginan juga mau berangkat ke tanah suci, tapi ya nengok keadaan juga kan gitu. Ya, ada keinginan memang. Sampai saya memakai gelang. Tapi itulah belum tercapai sampai sekarang. Menariklah. Senang saya, ketariknya gini, kenapa orang itu bisa berangkat kalau saya belum? Enggak gitu. Macam mana caranya supaya seperti orang itulah kita berangkat. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah memberangkatkan 8.163 jemaah haji yang terbagi dalam 24 kelompok terbang. Pemirsa, para jemaah haji baik di Mekah ataupun di Madinah usai melakukan rukun haji sangat berdampak pada penjualan oleh-oleh haji di berbagai tempat di Arab Saudi. Para jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia, berbondong-bondong menyicil oleh-oleh khas Mekah dan Madinah. Tampak para jemaah melihat oleh-oleh diantaranya kurma dan kacang-kacangan yang merupakan favorit jemaah haji saat melakukan ibadah haji dan umroh. Terutama kurma Arab Saudi yang paling banyak diminati dan diburu para jemaah haji untuk dibawa pulang. Kurma telah menjadi simbol kerajaan Arab Saudi dan telah diakui khasiatnya. Selain mengandung gizi yang cukup, mengonsumsi kurma saat berbuka puasa di bulan Ramadan merupakan perkara sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Setiap jenis kurma memiliki rasa yang berbeda dan banyak variasi rasa. Bahkan ada kurma ajwa yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Kurma ajwa ini berasal dari kota Madinah, Arab Saudi, namun kurma ajwa ini jelas harganya lebih mahal daripada kurma lainnya. Biasanya secara umum harga kurma hanya 5 rial sekitar 20.000 per kilogram. Namun berbeda dengan kurma seperti kurma ajwa, agak sedikit mahal yakni sekitar 50 rial yakni sekitar 200.000 per kilogramnya. Sementara kurma Madinah biasanya dicari para jemaah karena kurma Madinah lebih besar dan kenyal daging buahnya. Rasanya juga manis dengan daging buah kering. Para jemaah sangat antusias membeli kurma dan berharap oleh-oleh yang telah dibeli akan awet hingga menjelang kepulangan ke tanah air. Sementara itu pemirsa, bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, biasanya akan menyempatkan diri untuk mengunjungi Bukit Uhud atau Jabal Uhud, sekaligus mengunjungi Jabal Magnit di kota Madinah, Arab Saudi. Kedua tempat wisata yang ada di kota Madinah ini mempunyai nilai sejarah dan keistimewaan. Jabal Uhud berlokasi sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km, terdiri dari batu-batuan granit dan juga marmer merah serta batu-batu mulia. Gunung yang menyimpan banyak sejarah ini terdapat para syuhada, yakni makam bagi 70 sahabat Nabi Muhammad yang gugur pada pertempuran Perang Uhud. Peperangan ini dikenal dengan Perang Uhud yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret tahun 625 Masehi. Para jemaah haji sangat antusias melihat secara langsung tempat wisata yang menarik dan penuh sejarah tersebut. Selain Jabal Uhud, para jemaah juga bisa berwisata ke Jabal Magnit yang terletak sekitar 60 km dari kota Madinah. Berkunjung ke Jabal Magnit adalah hal yang sangat menakjubkan karena terdapat bukit-bukit batu yang membentang sejauh mata memandang. Sepanjang perjalanan para jemaah akan melihat perkebunan kurma, gurun pasir, serta perbukitan batu yang indah dan danau buatan. Juga terlihat kawanan unta yang sedang digembalakan oleh warga. Bahkan jemaah bisa secara langsung menaiki unta-unta tersebut. Di Jabal Magnit, para jemaah akan merasakan fenomena alam yang langsung dibuktikan ketika mengendarai kendaraan dalam posisi tidak hidup mesin akibat kekuatan magnet yang begitu besar sehingga mampu menarik bus berpenumpang. Pengaruh magnet dimulai dari bendungan air menuju belokan ke Madinah. Kecepatan kendaraan berkurang sedikit demi sedikit, padahal jalan masih menurun. Jabal Magnit suatu fenomena alam yang menarik sehingga semakin memperkokoh iman kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pemirsa Poniman, salah seorang warga Dusun 3, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, hidup sebatang kara di rumah kontrakan miliknya dan tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Beginilah keseharian Poniman yang hidup sebatang kara di rumah kontrakan yang sudah puluhan tahun ia tempati. Dengan keterbatasan, Poniman yang kondisinya tidak dapat melihat sejak berumur 5 tahun disebabkan karena sakit polio. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya, ia membuka praktek urut tradisional di rumah kontrakannya. Profesi tukang urut ini dikerjakan sudah puluhan tahun lamanya dan karena keterbatasannya, ia hanya mampu membuka praktek urut di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membayar kontrakan rumah yang ia tempati. Poniman mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah dan tidak pernah mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Ia berharap adanya bantuan pemerintah untuk mengurangi beban biaya hidupnya dan yang paling dibutuhkan adalah untuk biaya sewa rumah kontrakan miliknya. Dana yang di kantor pos itu tidak pernah dapat. Enggak. Kartu KIS pun tidak ada dapat. Enggak. Mereka menanyakan masalah itu juga. Bapak pernah enggak dapat bantuan dari pemerintah berupa uang, beras ataupun bantuan yang lain macam telur ini itu kan ada Paknya. Enggak pernah. Ya, insya Allah sebutir beras juga enggak pernah kita terima dari pihak pemerintahan. Warga sekitar berharap pemerintah desa maupun di atasnya dapat memperhatikan Poniman yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dalam bentuk apapun dari pemerintah. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Senin 17 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, selamat berakhir pekan. Senang sekali saya, Christine Afrin Matondang, Perakirawan Balai Besar BMKG Wilayah 1 Medan, boleh kembali hadir untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk esok hari Senin 17 Juli 2023. Adapun kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Sementara pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprediksi hujan ringan hingga lebat, di mana hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Binjai, dan sekitarnya. Kondisi ini masih terus bertahan hingga malam hari dan masih terdapat potensi hujan lebat di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Binjai, dan sekitarnya. Sementara pada dini hari, kondisi cuaca diprediksi berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara akan berkisar antara 16 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai 95%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Adapun titik panas atau hotspot pertanggal 15 Juli 2023 tidak terpantau adanya aktivitas titik panas di wilayah Sumatera Utara. Untuk waspada, kami tetap mengingatkan kepada masyarakat akan adanya perubahan cuaca secara tiba-tiba, di mana potensi hujan sedang hingga lebat, diring guntur dan angin kencang, diprediksi terjadi di wilayah pegunungan, lereng, pesisir timur, yang dapat memicu terjadinya genangan air, banjir, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan selamat beraktivitas. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi. Selamat sore dan sampai jumpa.